warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wulan Kirana, mahasiswi semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 222722102 yang akan bercerita tentang hikayat Bunga Kemuning untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anak yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal, sebagaimana ia selalu riang dan tersenyum kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah mereka. Tetapi lain hal dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan meledeknya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman tersebut merupakan tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutkannya, dan dahan-dahan pohon dipangkas hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras untuk menjalankannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras. "Hahaha, lihat, tampaknya kita mempunyai pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melempar sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam dan terus menyapu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah.
"Sudah aku bosan. Kita mandi saja di danau," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, 9 putrinya sedang bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu," kata raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning yang di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau ini pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang terpenting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau," katanya dengan berasa iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan untukmu," sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudari-saudarinya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik," kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukuli kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning menangis. "Astaga, kita harus menguburnya," seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai membopong Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu-waktu raja mencari Putri Kuning. Tak ada yang tahu kemana Putri Kuning. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. "Hai para pengawal, cari dan temukan Putri Kuning," teriaknya. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. "Aku ini ayah yang buruk," katanya. "Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasih budi pekerti." Maka ia pun mengirim putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang entah kemana. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja terheran. "Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama tanaman ini adalah Kemuning," kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.